Seorang balita berusia 3 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur dinyatakan positif narkoba usai meminum air mineral yang diberikan oleh tetangganya. Philadelphia, sebuah kota di Washington yang dikenal buruk oleh sebagian besar warga di Amerika Serikat. Kota ini pun dikenal sebagai para pecandu dan pengedar narkoba, serta tingginya tingkat tindak kriminal. Nah, kalian udah lihat kan video sebelumnya? Video sebelumnya itu merupakan contoh orang-orang yang udah kecanduan narkoba yang sangat-sangat berlebihan. Oke, selanjutnya kita bahas apa itu narkoba. Kalian sebelumnya tahu kan apa itu narkoba? Narkoba adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan obat-obatan terlarang atau obat-obatan yang digunakan secara ilegal. Narkoba dapat merujuk pada berbagai jenis zat atau senyawa kimia yang memiliki efek psikoaktif, yaitu zat yang mempengaruhi pikiran, suasana hati, persepsi, dan kesadaran seseorang. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek yang bervariasi, termasuk perasaan euforia, relaksasi, halusinasi, peningkatan energi, atau perasaan kebal terhadap rasa sakit. Namun, penggunaan narkoba juga dapat menyebabkan dampak negatif serius pada kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang. Dalam banyak negara, penggunaan, produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkoba adalah ilegal dan melanggar hukum. Tujuan dari larangan narkoba adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang disebabkan oleh penggunaan narkoba, serta untuk meminimalkan risiko kesehatan, keamanan, dan sosial yang terkait dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut. Penting untuk diingat bahwa pengguna narkoba memiliki konsekuensi yang serius dan berpotensi merusak kesehatan dan kehidupan seseorang. Jika seseorang mengalami masalah dengan narkoba, penting untuk mencari bantuan medis, rehabilitasi, dan dukungan dari profesional yang berkualifikasi. Nah, ada berbagai jenis narkoba atau obat-obatan terlarang yang digunakan secara ilegal di berbagai negara. Contohnya itu yang pertama ada ganja atau marijuana. Ganja adalah tumbuhan kanabis yang mengandung bahan aktif THC atau tetrahydrocannabinol. Ganja dapat meredakan nyeri, menyebabkan perasaan rileks atau euforia, serta mempengaruhi kemampuan kognitif dan koordinasi motorik. Nah, yang kedua itu ada kokain. Kokain adalah zat yang dihasilkan dari tanaman daun koka. Kokain ini biasanya berbentuk bubuk putih dan bisa dikonsumsi dengan cara dihirup atau disuntik. Ia memberikan efek stimulan yang kuat, meningkatkan energi, dan menyebabkan perasaan euforia. Ketiga, heroin. Heroin adalah jenis narkotika yang dihasilkan dari morfin. Heroin dapat disuntik, dihirup, atau dihisap. Ia memberikan efek perasaan euforia yang intens dan meredakan rasa sakit, tetapi juga memiliki risiko ketergantungan yang tinggi. Keempat, metafetamin. Metafetamin adalah zat stimulan yang dapat merangsang sistem saraf pusat. Metafetamin sering digunakan dalam bentuk kristal, met, bubuk, atau tablet. Ia meningkatkan energi, meningkatkan kewaspadaan, dan mengurangi nafsu makan. Kelima ada ekstasi. Ekstasi atau MDMA adalah narkoba sintetis yang menghasilkan efek stimulan dan psikedelik. Ekstasi sering digunakan dalam bentuk pil dan dapat meningkatkan perasaan euforia, energi, dan keintiman sosial. Yang keenam itu ada LSD. LSD atau lysergic acid diethylamide adalah psikedelik yang kuat. Ia biasanya dikonsumsi dalam bentuk cairan yang diteteskan di kertas atau tablet yang dihisap. LSD dapat menyebabkan halusinasi, perubahan persepsi, dan pengalaman spiritual. Yang ketujuh itu ada cocaine crack. Cocaine crack adalah bentuk kokain yang diubah menjadi bentuk padat yang dapat dihisap. Ia memberikan efek stimulan yang cepat dan intens, tetapi juga memiliki risiko kesehatan yang serius. Kedelapan ada psilocybin. Psilocybin adalah senyawa psikedelik yang ditemukan dalam beberapa jenis jamur. Psilocybin dapat menyebabkan perubahan persepsi, halusinasi, dan pengalaman spiritual. Kesembilan ada amfetamin. Amfetamin adalah stimulan yang meningkatkan energi kewaspadaan dan meningkatkan performa fisik. Ia sering digunakan secara ilegal untuk meningkatkan kinerja atau untuk tujuan rekreasi. 10 ada opioid sintetis. Opioid sintetis seperti fentanyl merupakan narkoba yang sangat kuat dan sering digunakan dalam obat penghilang rasa sakit. Penggunaan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan overdosis dan kematian. Nah, selanjutnya kita bahas dampak pemakaian narkoba. Pemakaian narkoba dapat memiliki dampak yang merugikan pada berbagai aspek kehidupan seseorang. Yang pertama, dampak kesehatan fisik. Penggunaan narkoba jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya, narkoba seperti kokain atau amfetamin dapat merusak jantung dan sistem kardiovaskular. Sedangkan narkoba injeksi seperti heroin dapat meningkatkan risiko infeksi HIV/AIDS dan hepatitis. Pemakaian narkoba juga dapat menyebabkan gangguan tidur, penurunan nafsu makan, kelelahan kronis, penurunan kekebalan tubuh, serta kerusakan organ seperti hati, ginjal, dan paru-paru. Yang kedua, ada kesehatan mental. Narkoba dapat menyebabkan gangguan mental dan emosional. Penggunaan narkoba jangka panjang dapat menyebabkan depresi, kecemasan, paranoid, kecanduan, dan gangguan kejiwaan seperti psikosis. Pemakaian narkoba juga dapat memperburuk kondisi mental yang sudah ada sebelumnya.
Selanjutnya kita bahas narkoba dalam Islam. Nah, dalam Islam, pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang itu sangat dilarang, karena pengguna narkoba dianggap sebagai perbuatan yang haram dan melanggar prinsip-prinsip agama. Kenapa? Karena di dalam Islam, mendorong umatnya untuk tetap memiliki kesadaran dan kendali diri yang baik, serta menjauhi segala bentuk pengaruh yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan yang buruk. Sedangkan pada narkoba, dapat menyebabkan kehilangan kesadaran dan kendali diri. Kemudian, dalam Islam, narkoba dan obat-obatan terlarang secara tegas dilarang. Dalam Al-Quran dan hadis, terdapat prinsip-prinsip yang menunjukkan larangan penggunaan narkoba dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Contohnya, pada Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Kemudian, pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi, sesungguhnya Allah telah menetapkan pengharaman terhadap mengkonsumsi khamar atau minuman keras, berjudi, dan berdoa kepada berhala. Dari ayat dan hadis di atas, jelas terlihat bahwa penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang seperti khamar, minuman keras, sangat dilarang dalam Islam. Alasan dibalik larangan ini adalah untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan ketertiban masyarakat. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat merusak fisik, mental, dan spiritual mereka. Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan untuk menjauhi penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Islam mendorong umatnya untuk hidup dalam kesadaran yang baik, menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, serta berkontribusi positif dalam masyarakat. Jika seseorang sudah terjerumus dalam penggunaan narkoba, Islam mendorong mereka untuk mencari bantuan, mendapatkan rehabilitasi, dan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran agama. Nah, kalian udah denger nih penjelasan dari awal video sampai akhir video tentang narkoba dalam kesehatan dan dalam Islam. Jadi, untuk kedepannya, jangan ada yang memakai narkoba lagi, dan ingatin kepada orang-orang terdekat kalian untuk gak pakai narkoba. Siapapun yang kalian kenal, mau teman, mau keluarga, mau siapapun itu, kalian wajib mengingatkan mereka untuk tidak terjerumus ke dalam yang namanya narkoba. Say no to drugs, oke? Terima kasih telah menonton videonya. Bye-bye.